pagi, kami dari kelompok 2 akan membuat tugas video dari mata kuliah Hukum dan Kebijakan Publik mendiskusikan tentang kegiatan G20 yang dilaksanakan di Bali. Perkenalkan, saya Fioni Indria. Saya Arya Sutara. Dan saya Rusli Megawati. Saya Yuliana. Saya Vincentius Johnson. Saya Franciscus Tomendi. Saya Fidelis Yonatan. Saya Felix Budianos. Saya Agustinus Prianto. Selamat pagi, kami dari mahasiswa Universitas Kapuas Sintang akan mendiskusikan mengenai kegiatan G20 yang dilaksanakan di Bali, Indonesia dari sudut pandang ekonomi. Saya ingin menanyakan dari sudut pandang Yuliana dan Rosa mengenai sudut pandang ekonomi. Apa pengaruh G20 terhadap perekonomian di Indonesia? Mbak Yuni duluan. Baik, terima kasih. Pengaruhnya, Indonesia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional, khususnya dalam pemulihan ekonomi global serta dalam aktivitas perekonomian Indonesia. Selain itu juga dapat meningkatkan harapan atau keinginan negara berkembang dan pemulihan ekonomi bersama. Juga pemulihan ekonomi lewat kebijakan pendapatan negara untuk menciptakan perekonomian yang kuat dan berkelanjutan. Melalui forum G20 ini juga memiliki nilai tambah bagi Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun kepercayaan masyarakat mengenai hubungan internasional maupun hubungan dalam negeri maupun hubungan dalam luar negeri. Menurut Rosla? Baik, dari sudut pandang saya, dari ekonomi, G20 ini terhadap ekonomi di Indonesia adalah hal yang penting. Yang bisa kita lihat adalah dari kayak gimana ini adalah peluang besar bagi pengusaha untuk bekerjasama dengan negara lain. Dalam G20 ini juga menguntungkan bagi masyarakat Indonesia karena para investor luar akan banyak menanam saham di Indonesia. Dari itu akan banyak menyerap para pekerja yang ada di Indonesia. Dan juga dalam G20 ini negara akan dengan mudah mengekspor ke negara lain dalam meningkatkan pendapatan negara. Dan dari sini kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa negara Indonesia bisa diandalkan dalam segi kualitas ekspor, impor, dan sumber daya manusia. Terima kasih. Baik, dapat kita simpulkan bahwa kegiatan G20 ini dari sudut pandang ekonomi berpengaruh besar terhadap Indonesia karena untuk menambah pendapatan negara, bekerja sama dari ekspor impor maupun hubungan dagang yang baik maupun dalam kancah negara yang lebih luas. Sekian dari sudut pandang ekonomi, kita akan lanjutkan dari sudut pandang selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Agustinus dan Aryas mengenai G20 menurut sudut pandang politik. Agus? Baik, terima kasih. Kalau kita melihat kegiatan yang dilakukan di Bali itu G20, di mana Indonesia merupakan tuan rumah kegiatan tersebut. Kalau kita melihat dari sudut pandang politik bahwa Indonesia ini berusaha untuk berdiri dalam kepentingan untuk menyatukan atau menyelesaikan sebuah masalah yang ada di berbagai negara yang mengalami masalah baik itu politik bahkan ekonomi. Kalau kita melihat bahwa Indonesia ini berusaha untuk kebaikan dan kepentingan semua negara yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan G20. Yang menarik dari Presiden Indonesia bahwa dalam kegiatan G20 ini bahwa Indonesia dalam kegiatan tersebut yaitu memikirkan politik luar negeri bebas aktif yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat dari salah satu tujuan politik luar negeri bebas aktif yang ada di Indonesia yaitu untuk menciptakan perdamaian dunia internasional antara negara-negara yang ada di dunia, khususnya
negara-negara yang mengalami masalah untuk saat ini. Kalau kita melihat dari tujuan ini bahwa kedamaian sesuatu yang ada di dunia ini sangat penting, baik dalam bermasyarakat maupun dalam berpolitik. Kalau kita melihat politik luar negeri bebas aktif ini, setiap negara berbeda-beda. Karena kita melihat bahwa potensi dan kemajuan dari negara-negara yang ada di dunia. Kembali kepada politik luar negeri bebas dan aktif, ini merupakan suatu yang sangat menarik dalam G20 ini. Indonesia memiliki potensi dalam G20 ini dalam politik luar negeri bebas aktif, di mana ketika Indonesia bisa menyelesaikan sesuatu masalah di antara negara-negara, ini merupakan hal yang sangat baik, di mana Indonesia menunjukkan jati diri bangsa negara bahwa Indonesia bisa menyelesaikan suatu masalah internasional melalui politik luar negeri bebas dan aktif. Terima kasih. Selanjutnya saya akan bertanya melalui sudut pandang dampak internasional. Dampak G20 terhadap dunia internasional, apakah itu Vincent? Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktu kepada saya. Jadi kolaktif. Dari sudut pandang saya, dampak G20 terhadap dunia internasional, terutama di negara Indonesia, ya, banyak sekali dampak yang berpengaruh di situ, seperti di pendidikan, kesehatan, dan terkhusus di perekonomian. Nah, di situ juga G20 juga berdiri di atas 20 negara, ya, yang mana lebih signifikan menonjol ke perekonomian suatu negara, karena di hubungan antara negara satu dan negara lain itu akan lebih luas lagi terhadap keuangan suatu negara. Nah, di sini juga saya akan menguraikan sedikit terkait hal yang perlu diketahui, adanya juga manfaat sebagai presidensi G20. Yang pertama di sini ada presidensi G20, yang mana di tengah pandemi membuktikan presidensi yang baik atas presidensi ekonomi Indonesia terhadap suatu krisis. Dan yang kedua di sini merupakan suatu bentuk pengakuan atas suatu Indonesia yang juga dapat mempresentasikan negara berkembang. Yang ketiga, membuat Indonesia menjadi salah satu fokus perhatian dunia, khususnya bagi para pelaku ekonomi dan keuangan. Yang keempat, Indonesia dapat mengorkestrasi agenda pembahasan pada G20 agar mendukung dan berdampak positif dalam pemulihan aktivitas perekonomian Indonesia. Yang kelima, pertemuan-pertemuan G20 di Indonesia menjadi sarana. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada sudut pandang dari masyarakat sipil di Bali terhadap kegiatan G20 yang dilaksanakan di Bali beberapa waktu lalu. Baik, menurut pandangan saya, hal utama yang memberikan optimisme para pelaku industri perilaku wisata dapat saya katakan bahwa tingkat kunjungan wisatawan nasional maupun internasional. Bahkan kini kunjungan tersebut mencapai angka 10.000 sampai 15.000 per hari. Jika dibandingkan kondisi sebelumnya, pandemi yang mencapai 30.000, artinya saat ini dapat dilihat wisatawan di Pulau Dewata sudah menyentuh separuh angka saat kondisi normal. Oke, sekian dari saya. Dari Indonesia. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
Baik, dengan adanya KTT G20 di Indonesia yang diadakan di Bali telah menghidupkan banyak sektor, contohnya perhotelan, pariwisata, dan kesehatan. Di sektor perhotelan, khususnya di Bali, sebelumnya banyak hotel yang berhenti beroperasi dikarenakan kurangnya kunjungan dari turis dan wisatawan lokal. Dikabarkan membutuhkan banyak tenaga kerja selama menghadap KTT G20 di Bali. KTT G20 juga membawa keuntungan ekonomi secara langsung kepada masyarakat Indonesia. Tidak hanya dirasakan oleh lembaga-lembaga dan perusahaan besar, namun oleh sejumlah rangkaian UKM yang ada di Bali itu sendiri. Dampak positifnya di berbagai perkembangan sektor transportasi, penginapan, hingga pariwisata. Manfaat dari KTT G20 juga terasa di sektor kesehatan. Dalam komprehensinya, ada 3 hal yang dibahas. Pertama itu ada ketahanan kesehatan global, harmonisasi standar protokol kesehatan global, serta pengembangan pusat studi serta manufaktur untuk pencegahan, persiapan, dan respon terhadap krisis kesehatan yang akan datang. Baik, sekian dari saya kembalikan ke pembicara. Terima kasih untuk sudut pandang masyarakat sipil. Saya ucapkan sekian dari kami. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Hidup mahasiswa! Hidup!